saya dan tim Hotman 911 kuasa hukum dari Ibu Ivana yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui bahwa ada permasalahan yang diduga ada hubungan gelap antara Ibu Ivana dengan oknum Bupati Gorontalo. Jadi kami besok itu akan berangkat menuju Gorontalo untuk melakukan rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah ada upaya hukum dan audiensi dengan beberapa pihak dari gubernur dan DPRD Kabupaten Gorontalo. Jadi selain kami mendampingi Ibu Iva, tentunya kami juga ingin berkoordinasi dengan pejabat setempat perihal kasus Ibu Ivana yang sudah cukup lama ya, yang kita ketahui itu udah cukup lama dari 2018 yang sampai saat ini tuh ternyata belum selesai juga permasalahannya, masih terangkat lagi karena Ibu Ivana ini klien kami merasa dibohongi oleh oknum tersebut, dan apa yang menjadi haknya Ibu Ivana juga tidak terrealisasi, dan ditambah lagi Ibu Ivana ini sudah dilaporkan oleh oknum tersebut ke Polda Gorontalo dengan dugaan tindak pidana penipuan penyerobotan ya Bu ya, gitu, ada hoaxnya juga gitu. Nah inilah yang ada pencemaran nama baik. Oleh karenanya kami tim Hotman 911 akan berangkat ke Gorontalo besok sore. Bisa nggak ceritain kronologinya? Mungkin ada yang belum dapat. Oke. Ibu atau saya yang Ibu boleh. Ibu aja, simpel aja, singkat aja Bu. Dimulai hubungan tahun berapa gitu ya? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti teman-teman media udah tahu ya bahwa sejak awal saya mengatakan gitu, kami itu bertemu di akhir 2015 dan sampai 2023 Februari masih berhubungan. Seperti itu. Terkait adanya pelecehan itu seperti apa? Ya, dari beliau ya, si oknum bupati ini sering meminta foto-foto telanjang saya gitu, terus video juga. Dan kalaupun beliau mau video callan itu memakai fasilitas negara, seperti itu. Alasan meminta ibu melakukan hal itu apa? Alasan dia? Ya di samping untuk ada kepuasan gitu ya, karena semangat kerja, untuk menambah beliau semangat kerja, katanya seperti itu. Tapi Anda lakukan itu? Jadi gini simpelnya, Ibu Ivana ini menjalin hubungan gelap lah. Oh, ada hubungan. Ya, ada hubungan gelap. Jadi Ibu Ivana dari 2015 sampai saat ini masih punya hubungan spesial lah dengan oknum tersebut. Seiring waktu berjalan terjadilah tindakan tersebut gitu. Karena Ibu Ivana juga mau melakukan itu ya karena beliau juga sudah punya perasaan ya Bu ya. Salah satunya sudah punya perasaan, dan beliau juga dijanjikan diiming-imingi akan dinikahi secara resmi gitu kan. Terus ditambah lagi diiming-imingi akan diberikan fasilitas. Nah di sini Ibu Ivana merasa ditipu mentah-mentah lah oleh oknum tersebut, karena tidak ada satupun dari janjinya beliau terhadap Ibu Ivana. Apalagi hubungannya beliau itu sudah diketahui oleh keluarga Ibu Ivana, bahkan istrinya beliau juga sudah mengetahui gitu. Jadi saya rasa di sini Ibu Ivana tidak ada niatan untuk memeras dengan dugaan-dugaan kemarin kan berita-berita yang keluar ya, ada tuduhan sejumlah uang 200 miliar gitu. Nah ditambah lagi Ibu Ivana ada yang menunggangi politik, ini saya katakan tidak ada, dan kami tidak pernah mendengar klien kami mengeluarkan kata-kata meminta angka tersebut. Ini kita kaget gitu. Nah ini yang kita akan kebalikan untuk melakukan laporan ya, karena itu benar-benar fitnah buat kita, karena nggak pernah klien kami itu bicara uang sedikit pun, karena asumsinya masyarakat pasti ini Ibu Ivana mencari keuntungan nih. Padahal beliau benar-benar sudah lelah dengan hal yang terjadi gitu, karena janji-janji tersebut tidak ada sama sekali terrealisasi gitu. Bu Ivana waktu
ibu berhubungan sama beliau itu, beliau sudah menjabat atau belum? Atau Belum. Beliau masih rektor di Universitas Gorontalo. Iya. Ibu sendiri statusnya pengusaha atau Kalau saya sebagai seorang konsultan perencanaan ya waktu itu. Jadi sejak kejadian penganiayaan di 2018 yang diduga dilakukan oleh istri beliau, nah di situ saya sudah dijanjikan untuk kedua kali ya, mau dinikahi resmi asalkan kompensasi dari pencabutan laporan di Polda, seperti itu. Nah waktu itu saya juga diminta untuk berhenti kerja dengan catatan setiap bulan ditanggung dengan uang bulanan sebesar 5-10 juta, dan itu sampai terakhir di Agustus tahun 2022. apa yang dilakukan penganiayaan itu terkait pemukulan atau Ya, diduga memang dilakukan penganiayaan secara brutal ya di kantor bupati sendiri. Teman-teman bisa lihat jejak digitalnya ada, yaitu di YouTube, dari SCTV juga ada. Yang melakukan adalah istri bupati. apa itu dipukul atau Iya, saya dipukul, ditonjok kepala saya membabi buta, saya dicakar bertubi-tubi dan ya, saya berlumuran darah. Ibu Ivana tahu kalau beliau sudah punya istri? Tahu, ya. Terus gimana? Kenapa Anda mau ikutin? Ya karena sejak awal kami bertemu, saya sudah ditawarkan oleh satu konsep poligami ya, yang memang beliau yakinkan kepada saya bahwa beliau mampu gitu untuk menjalankan kehidupan poligami itu. Dan saya juga tahu beliau itu seorang tokoh besar ya gitu di daerah saya, dan dari kecil juga kami ada chemistry-nya gitu. Jadi Iya. memang sudah dari Iya. dulu tuh sebelum jadi pejabat juga beliau tuh memang sudah kenal Bu Iva dari kecil. Gitu. Mengingat tim Bang Hotman mau ke Gorontalo mengenai pihak oknum bupati sana, katanya Bu Ivana mendapatkan 200 miliar. Apa mau dilaporkan ke Polda di Gorontalo? Iya. Jadi salah satunya itu yang akan kita konsultasikan dulu dengan teman-teman di sana, karena memang kami sudah berkoordinasi bahwa itu fitnah. Sama sekali kita nggak pernah mendengarkan angka 200 miliar tuh banyak loh, gitu ya. Jangankan 200 miliar, 1,2 miliar aja nggak bisa terrealisasi, apalagi 200 miliar gitu. Dari mana bahasa itu? Gitu. Ya kan? Ini berita hoax yang Hoax dilemparkan dong, dari sana. Iya, hoax. Maksud saya gini, kita memang mendampingi klien ya mencari keadilan, tapi tentunya haruslah dikonfirmasi terlebih dahulu apakah benar berita itu, apakah benar klien kami meminta itu, karena ini kan menimbulkan fitnah dan itu berita hoax. Menurut kami itu berita hoax ya. Artinya karena saya sudah tanya, saya menerima kuasa Bu Iva ini ada kurang lebih 3 minggu ya. Saat Bu Iva datang ke Kopi Joni, waktu itu kita ada konferensi pers juga dengan Pak Hotman, dan saya menerima Bu Iva. Jadi saya tahu, dan tidak ada sama sekali yang menunggangi atau yang memberikan biaya kepada Bu Ivana untuk memblow up ini pure dengan sendirinya. Ya kejahatan ini kejahatan yang luar biasa menurut saya gitu, karena ini tidak pantas dilakukan oleh seorang oknum pejabat daerah, pemimpin, apalagi beliau tahu agama gitu kan. Saya bukan berarti kami di sini membenarkan perbuatan Ibu Ivana ya, ini harus dicatat rekan-rekan ya, tetapi kami membela kepentingan Ibu Ivana karena dia seorang perempuan gitu, karena dia seorang perempuan dan kami merasa ini pelecehan bagi kami kaum perempuan gitu. Kami juga tidak mau ada korban-korban lainnya yang ataupun pelaku-pelaku lainnya yang sama seperti ini, yang dengan gampang, dengan mudahnya mengiming-imingi wanita, mempercayai untuk mendapatkan kepuasan untuk dirinya pribadi gitu. Bu Ivana, Ya. bisa nggak tunjukin ada nggak bukti-bukti yang diminta sama beliau? Maksudnya Iya. Mengenai oknum bupati membantah kasus perselingkuhan dan memerintah kalau ini kasus penipuan tanah. Tolong dijelaskan dan apa bukti dari kasus tanah tersebut. Oke. Jadi mengenai penipuan, ini saya jawab yang penipuannya dulu ya.
yang penipuan ini ya kita nggak ada yang menipu, dan itu udah saya klarifikasi dengan klien saya. Apa yang ditipu oleh Bu Ivana, ini sertifikatnya ada, ini punya klien kami tanahnya, gitu. Jadi kalau berbicara jangan sampai membuat berita hoak lagi, ini nambah hoak lagi kan akhirnya kan, gitu. Kita juga bingung tanah siapa yang ditipu. Kalau jual beli itu harus dihadapkan pejabat tanah, pejabat notaris, harus ada jual beli yang secara sah. Kalau baru down payment dan down payment sampai setahun tidak dibayar, apakah itu bisa dikatakan ada jual beli? Tentunya sudah batal dong. Kan down payment belum pembayaran lunas, bahkan down payment ini sertifikat udah dipegang dulu sama mereka, ya. Setahun lebih. Setahun lebih ini sertifikat dipegang sama mereka dan tidak dibayarkan, gitu. Di mana penipuannya? Saya juga sama, kalau saya punya barang saya udah saya kasih lebih dahulu, tiba-tiba nggak dibayar, saya minta dong, gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, semua orang punya hak untuk mencari keadilan, siapapun boleh, tapi ya tentunya kami juga tidak akan tinggal diam terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, gitu. Dan kita akan buktikan nanti di jalur hukum saja, gitu. Ya Ibu Ivana, ada nggak bukti tentang pelecehan foto-foto itu? Ada, tapi kita tidak bisa. Mungkin kita nggak bisa tunjukin secara gamblang ya. Nanti teman-teman bisa lihat, boleh. Nggak bisa kita tunjukkan karena kan itu privacy ya. Tapi tentunya kami tidak mungkin menerima keterangan Bu Ivana tanpa ada bukti. Kami juga nggak mau. Ya, terus Bu, tuntutannya apa? tadi bilangnya mau buat tolak ke Gorontalo tadi pagi ya? Nanti pagi. Itu dapat undangan dari Polda sendiri, soalnya Ibu IA ini ada dimintai keterangan nanti di Polda. Kita belum dapat undangan ya. Tentu belum ada panggilan, tapi kalaupun ada nanti tetap pasti kita dampingin. Kita kooperatif lah, apa saja itu pasti kita kooperatif. Soalnya kemarin tanggal 7 itu dari pihak sana sudah memberikan keterangan, jadi tinggal nunggu Ibu. Belum ada, kita belum terima sih. Bu, kabarnya efek dari naiknya berita ini, pihak terlapor itu sudah di demo ya, mahasiswa bahkan masyarakat sekitar menginginkan beliau mundur dari jabatan. Itu benar Bu? Betul. Kita juga kaget ya. Kita tuh di sini, Bu Ivana di Jakarta sama kami. Kita juga kaget dikirimin berita tuh, antusiasnya para mahasiswa tuh luar biasa juga, dan tidak ada yang ngajarin, kami nggak ada ngajarin atau kami memerintahkan ayo demo, tuh nggak ada. Tapi tuntutannya apa, Bu? Nanti untuk siapa nih? polisi nanti Ya, ke Dari Gorontalo. Ibu Ivana ini apa sih tuntutannya? Kalau tuntutan saya tadinya kan dijanjikan mau dinikahi resmi dan janji-janji dibelikan rumah ya, diumrohkan 5 keluarga saya, belikan mobil gitu ya, dengan uang juga sekian, kompensasi 1,2 M. Semua itu tidak saya inginkan lagi saat ini. Saya hanya menginginkan bahwa beliau dipecat dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat Indonesia. Iya. Jadi nggak ada minta ganti rugi apapun ya? Nggak ada. Saya udah nggak mau. Ya. Terkait laporan Bu, Ibu berkasnya, Bu. ke Kementerian Dalam Negeri gimana? Kementerian Dalam Negeri sampai hari ini kami belum dapat kabar lagi, karena terakhir kemarin setelah kita audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri itu mereka masih membentuk tim khusus untuk investigasi perihal permasalahan yang dilaporkan Bu Iva. Masih selidiki berarti sama kementerian. Ya karena laporan itu bukan cuma Bu Iva doang ya, ada beberapa juga oknum yang lapor. Iya, ada juga. Melapor, ya diduga istri orang. Dan itu beritanya udah ada sih. Artinya dari 2018 sampai sekarang belum pernah dibahas ya. Di mana? Dari 2018 sampai saat ini belum selesai ya. Belum. Belum ada Iya, pembicaraan apa Iya. janji lagi ada nggak? Itu Di akhir-akhir setelah ada pemberitaan. ada. Itu ada dalam rekaman suara ya. Saya merekam fasilitator mereka, kepala desa. Itu yang sekarang ini yang melaporkan saya di Polda. Nah, setiap kali dia datang untuk diutus oleh Bupati ini, itu saya rekam dan rekamannya ada.
CCTV-nya juga ada. CCTV video CCTV juga ada. juga ada. Apa yang dibahas sama? Itu dari kompensasi untuk beli mobil, beli apa namanya uang sekian, umroh, itu ada semua dalam rekaman juga. Oh, dia janjiin itu. Iya. Kerugian material ada nggak Bu? Selain ibu pernah dipukul ya, kerugian material ibu mungkin Ya, pernah saya keluar nggak sih? Nanti perihal itu nanti kita rapatkan dulu dengan tim ya. Tentunya mungkin kita akan lakukan gugatan keperdataan juga terhadap perbuatannya beliau. Yaitu nanti yang terpenting laporan pidana dulu akan kita masukkan perihal perbuatannya beliau yang sudah melakukan penipuan kepada klien kita. Untuk yang lain-lainnya nanti rekan-rekan bisa menunggu ya. Kenapa ke Polda? Polda Gorontalo. Kenapa nggak di Mabes saja?